Sekarang ini banyak banget travel umroh dan haji yang mempermudah kita, memfasilitasi dengan memberikan sistem cicil. Betul, bank juga mengeluarkan program-program cicilan ya. Betul. Tapi memang setahu saya hanya umroh yang boleh nyicil. Kalau haji itu harus lunas dulu baru berangkat. Nah, itu bagaimana hukumnya, boleh atau enggak? Oke, kalau gitu kita lihat aja langsung deh biar pada jelas ya. Ini dia. Labbaik Allahumma labbaik. Umroh atau haji dengan biaya dicicil. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap umat muslim pasti memiliki mimpi untuk dapat berkunjung dan beribadah langsung di rumah Allah. Ya, bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah dambaan bagi setiap umat muslim. Begitu kuat keinginan seseorang untuk datang ke rumah Allah, hingga ada yang berusaha sekuat tenaga untuk dapat berkunjung, walau hanya sesaat, atau minimal sekali dalam seumur hidup, dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari hasil keringatnya. Ada juga orang yang rela menjual berbagai asetnya, bahkan mungkin ada yang rela berhutang demi mewujudkan keinginannya untuk menikmati kesejukan beribadah di sisi Baitullah Ka'bah. Karena seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, biaya menunaikan haji dan umroh tidaklah murah. Kerinduan kepada Ka'bah juga menjadikan banyak orang memutar otak dan mencari berbagai terobosan guna mewujudkannya. Dan di antara terobosan yang sekarang banyak ditawarkan, ada sebuah usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan program dana talangan haji. Program ini terasa bak hembusan angin surga yang mengobati kerinduan hati para umat muslim yang ingin segera datang berkunjung ke rumah Allah. Akibatnya, banyak dari mereka terbuai dan langsung menerima tanpa berpikir lebih dalam tentang hukum dan resikonya. Nah, pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya hukumnya jika kita pergi haji atau umroh dengan biaya dicicil? Berikut penjelasannya. Sebuah usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji memang telah dilegalkan oleh Fatwa DSN atau Dewan Syariat Nusantara di bawah MUI nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah. Namun dalam prakteknya, ternyata masih terdapat kritikan dari para ulama yang lain mengenai produk ini. Maka kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan kemabruran haji orang yang mendapatkan dana dari produk ini. Diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Bentuk dari dana talangan haji sendiri adalah jika ada seseorang yang ingin mendaftar haji, kemudian ia mendatangi salah satu lembaga keuangan syariah atau disingkat dengan LKS, dengan mendaftarkan diri untuk haji dan membuka rekening tabungan haji, serta membayar saldo minimal Rp500.000, kemudian agar ia mendapatkan kepastian kursi untuk keberangkatan di tahun berapa, maka ia harus melunasi sebanyak Rp20 juta. Dan jika si pendaftar tidak memiliki dana untuk melunasinya, maka bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan dana sebesar 10 juta, 15 juta, atau 18 juta rupiah. Jika si pendaftar memilih dana talangan sebesar 18 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan dana tunai pribadinya sebesar 2 juta rupiah kan, untuk melunasi seluruhnya. Dan 18 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, si pendaftar berarti telah memiliki hutang ke lembaga keuangan syariah sebanyak 18 juta rupiah yang akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun, ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,5 juta rupiah, sehingga yang harus dibayar ke lembaga keuangan syariah sebanyak 19,5 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Jika diperhatikan secara seksama, maka didapati bahwa dalam produk dana talangan haji ini ada 2 akad yang digabung dalam sebuah produk. Kedua akad tersebut adalah akad qard atau pinjam-meminjam dalam bentuk pemberian talangan dana haji dari pihak bank kepada pendaftar haji. Dan akad yang kedua adalah ijarah atau jual beli jasa dalam bentuk ujrah atau fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada lembaga keuangan syariah atau bank yang memberi pinjaman. Dalam hal ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka jelas, jika menggabungkan akad qard atau pinjam meminjam dengan akad ijarah atau jual beli jasa, telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan haji ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena dalam produk tersebut digabungkan dua akad tersebut. Dan alasan lainnya, akad ijarah ini bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan, sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Namun, jika produk dana talangan ini menutup rapat segala bentuk pinjaman yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, maka bisa saja produk dana talangan haji ini diperbolehkan tanpa terkena larangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dinyatakan juga dalam fatwa DSN atau Dewan Syariat Nusantara di bawah MUI, yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Tetapi pada kenyataannya, fatwa tersebut tidak dijalankan pada praktek dari dana talangan haji itu sendiri, di mana besarnya biaya administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Ini jelas bahwa pihak bank tidak sekedar menarik biaya administrasi yang diperlukan, akan tetapi di sana telah dimasukkan laba dari pinjaman, maka jelas ini hukumnya termasuk riba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai hukum berhaji atau umroh dengan biaya dicicil. Kita sebagai umat muslim jangan sampai terjebak dalam produk-produk pembiayaan haji yang mengandung syubhat riba yang akan berakibat terhadap kemabruran haji kita, karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara riba. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah 275. Na'udzubillah min dzalik. Di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma. Jadi gitu pemirsa, mulai sekarang kita harus lebih selektif lagi ya memilih travel umroh atau haji kita. Jangan sampai tujuannya kita mau ibadah malah ujung-ujungnya beban karena mikirin cicilan. Nggak apa-apa, umroh nyicil ya. Yang jelas kita ini punya travel umroh dan haji, silahkan dijelaskan. Yang jelas berikhtiar ya, dengan cara kita menabung ya. Betul. Dan tadi kan sudah dijelaskan juga banyak alternatif-alternatif yang diberikan oleh bank. Jadi jangan dianggap bahwa susah ya. Betul. Kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai rukun Islam ya, pasti Allah akan mampukan. Tergantung kita ikhtiarnya. Kalau kita nabung-nabung ya nggak akan nyampe-nyampe juga, ya kan? Iya, jadi kalau ada niat insya Allah dipermudah ya, A. Betul sekali. Amin. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang bagaimanakah manusia dipanggil di padang mahsyar. Oke, kita akan tunggu liputannya sesaat lagi. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah.